Berjalan di dalam terang Tuhan, bagian 2. Tindakan konkret. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Untuk berjalan dalam terang Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita pelajari lebih dalam ketika kita berada di satu persimpangan dan dihadapkan pada beberapa pilihan jalan, maka kita akan menjatuhkan pilihan ke jalan yang mana. Agar tidak salah memilih jalan, berikut 3 tindakan konkret yang perlu kita lakukan agar kita dapat berjalan dalam terang Tuhan. Pertama, kita harus mau berbalik arah, bertobat. Pada Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Roma 13 ayat 12 berbunyi, "Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Kita diminta untuk menanggalkan kehidupan yang lama menuju pada kehidupan yang baru yang di dalamnya Roh Kudus membina kita melalui firman Tuhan. Kita tidak akan dapat berjalan dalam terang Tuhan jika kita masih hidup dalam kegelapan. Kedua, kita harus mau untuk diajar. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5, Salomo menasehati orang yang bijaksana agar dengan rendah hati terus mendengarkan, belajar, dan bertumbuh. Pemazmur berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, supaya Ia mengajar kita. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran." Mari kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana kita rela untuk diajar Tuhan, sejauh mana kerinduan kita untuk mendengar pengajaran Tuhan. Ketiga, kita harus mau untuk ditempa. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Tahukah Anda bahwa pada mulanya emas berwarna hitam, setelah ditempa melalui serangkaian proses yang panjang, barulah warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Kita harus bersukacita dalam pencobaan kita, karena pada masa itulah iman kita ditempa. Mulanya iman kita belum tampak kilaunya. Setelah melalui serangkaian proses pemurnian oleh pencobaan, barulah iman kita menjadi luar biasa berkilau. Iman yang biasa-biasa saja berubah menjadi iman yang tahan uji. Iman yang tahan ujilah yang membantu kita berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan memandang ketabahan kita dalam pencobaan dan iman kita pada Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga baginya sepanjang kekekalan. Kiranya setiap kita senantiasa teguh berjalan dalam terang Tuhan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Semoga Tuhan Yesus memberkati.